Daun salam nonton golek. Yang tidak jawab salam pacarnya jelek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takut pacarnya jelek, makanya jauh salamnya tanpa. Mau pacarnya ganteng ya? Oh iya, mau pacarnya cantik? Iya, alhamdulillah, mudah-mudahan ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Wallahu a'lam bimurad. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Lantai 01 yang mudah-mudahan Allah muliakan. Yang kami hormati Bapak dan Ibu guru beserta staf SDN Ciampea 01 yang mudah-mudahan Allah muliakan. Yang Ibu sayangi dan yang Ibu banggakan, seluruh siswa-siswi SDN Ciampea 01 yang mudah-mudahan Allah jadikan anak yang salih dan salihah, yang mudah-mudahan Allah sapaikan cita-citanya, yang mudah-mudahan Allah jadikan kalian anak-anak yang sukses kelak. Sukses. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan sehat walafiat pada hari ini sehingga kita dapat berkumpul di acara Samlat atau pesantren silat yang selalu diadakan setiap tahun setiap bulan Ramadan. Salawat beserta salam semoga selamanya tercurahkan kepada Paduka alam yang mulia, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, berikut kita selaku umatnya yang menantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada hari ini kita semua berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka pelaksanaan Samlat atau pesantren silat yang pada hari ini alhamdulillah Ibu dikasih kesempatan untuk menyampaikan materi yaitu tentang makna puasa. Siapa yang hari ini puasa? Siapa yang tidak puasa? Ada, pasti perempuan. Kalau laki-laki ngacu tidak puasa berarti laki-laki lagi head. Laki-laki yang sudah balik tidak ada alasan untuk tidak puasa kecuali lagi sakit, ya. Kecuali perempuan yang sudah balik, yang sudah wajib puasa, pasti ada alasan untuk tidak puasa karena sedang haid. Haid itu salah satu ciri balik, artinya ketika anak sudah masuk usia balik, itu artinya sudah wajib melaksanakan puasa Ramadan. Kalau tidak melaksanakan puasa Ramadan, itu artinya dosa. Halo laki-laki yang berisik pacarnya jelek. Yang diam pacarnya cantik. Mau? Baik anak-anak kuliah sekalian, makna puasa yaitu menahan diri.
Menahan diri dari apa? Dari lapar, dari haus, dari hawa nafsu, dari amarah. Menahan diri dari telinga, menahan diri dari mulut, menahan diri dari mata, menahan diri dari tangan, menahan diri dari kaki. Banyak. Apa menahan diri dari telinga? Ketika kita sedang melaksanakan puasa, nanti ada door prize loh yang bisa menjawab pertanyaan. Nanti ada hadiahnya di akhir acara. Makanya dengarkan materi dari ibu biar tahu jawabannya. Ulangi ya. Menahan diri dari telinga itu apa? Ketika kita sedang puasa, tahan diri kita dari telinga, artinya tidak boleh mendengarkan perkataan yang jelek. Ketika teman kita sedang membicarakan teman kita yang lain, sedang ngomongin orang misalnya, kita nggak ikut ngomong, tapi mendengarkan, itu sama aja kita juga sedang berbuat dosa. Gugurlah pahala puasa Ramadan yang sedang kita laksanakan. Padahal mau dengerin doang. Karena mendengarkan perkataan yang jelek itu hukumnya dosa. Bahkan puasa Ramadan pun bisa mengurangi pahalanya ketika kita mendengarkan orang sedang ngomongin orang. Hati-hati ya, orang yang lagi ngomongin orang jangan suka didengerin, jangan suka kepo. Terus menahan diri dari mata. Apa maksudnya? Menahan diri dari mata itu kita tidak boleh melihat yang buruk, melihat yang jelek. Apa contohnya? Hal yang biasa aja deh yang suka kalian lakukan. Handphone. Kalian suka nonton apa di HP? YouTube, TikTok, ya. Terus apa lagi? Main game. Boleh kalian main game, boleh kalian nonton YouTube. Apa dulu yang ditonton? Ketika di dalam YouTube ada perbuatan yang jelek, kalian tonton, lihatin. Itu juga bisa mengurangi pahala puasa. Menahan diri dari mulut. Apa itu? Contohnya, tidak boleh membicarakan orang. Tidak boleh ngeledekin teman. Tidak boleh ngeledekin orang tua. Tidak boleh apa lagi? Nah, yang berisik, pacarnya jelek. Tidak boleh ngomong kasar. Apa ngomong kasarnya? Kalian sudah tahu bahasa kasar itu seperti apa? Ternyata ngomong kasar pun itu artinya bisa mengurangi pahala puasa. Menahan diri dari tangan. Apa maksudnya? Tangan itu Allah ciptakan pada kita untuk digunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan digunakan untuk hal-hal yang buruk. Apa hal buruknya? Misalnya mengambil pensil hitam, mengambil pulpen, mengambil penghapus, mengambil tip X teman. Ada yang suka begitu? Ada nggak? Bahasanya kan cuma pinjem, Bu. Kalau pinjem, bilang dulu sama teman, sama orangnya. Kalau tidak bilang, itu namanya gasah, mencuri. Walaupun tidak diambil, ya. Artinya, ketika kita meminjam barang teman, harus ada izin. Walaupun pinjam, tapi tidak bilang dulu, itu bisa termasuk mencuri. Karena
Karena bisa jadi ketika teman kita tidak tahu barang yang kita pinjam itu, ada kesempatan kita untuk mengambilnya, tidak dikembalikan. Jangan cuma penghapus bu, kecil doang. Walaupun penghapus, namanya barang bukan milik kita sendiri, barang milik teman itu tidak boleh diambil. Banyak kejadian di dalam kelas yang suka hilang pensil, hilang penghapus, hilang pulpen dan segalanya. Padahal masih bang penghapus 2.000 bisa beli kalian, gak usah ngambil punya orang. Di bang pulpen harganya 2.000 bisa beli sendiri. Jadi ibu ingatkan lagi, jangan suka ngambil barang teman walaupun cuma pensil. Apalagi sekarang di bulan Ramadan. Perbuatan yang seperti itu bisa mengurangi pahala puasa dari pagi sampai sore, dari setelah sahur sampai buka puasa. Kita menahan lapar, menahan haus, tapi tidak ada pahala. Itu karena apa? Kalian melakukan yang tadi, ngeledekin teman, ngeledekin nama orang tua, ngambil barang teman walaupun cuma pinjem alasannya. Itu membatalkan pahala puasa. Jadi kita hanya mendapatkan haus dan lapar saja, tapi tidak mendapatkan pahala. Makanya sayangi diri kita. Ketika kita sedang puasa, lakukan hal-hal yang baik, tinggalkan yang jelek. Tahan nafsu kita untuk amarah, untuk marah sama teman, untuk berbicara kasar sama teman. Itu namanya menahan nafsu. Banyak hikmah dari bulan Ramadan ini. Banyak hikmah dari puasa Ramadan. Apa? Banyak kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Salah satunya ketika bulan Ramadan, tetangga kita suka ada yang saling berbagi takjil. Ada gak? Ada ya. Kadang-kadang ada tetangga sebelah ngasih takjil ke kita, kolak, alhamdulillah. Ada yang ngasih es campur ke kita, alhamdulillah. Itu salah satu berkahnya. Tapi kalau tidak ada di bulan Ramadan, belum tentu tetangga ngasih kolak, karena kolak itu biasanya dibuatnya itu di bulan Ramadan. Apalagi berkah di bulan Ramadan, artinya kita selalu saling tolong menolong dengan orang lain, saling berbagi dan saling membantu. Beda dengan hari-hari biasa. Hari-hari biasa dengan bulan Ramadan itu sangat jauh berbeda. Bulan Ramadan adalah bulan 1000 bulan, bulan kemuliaan, di mana pada bulan itu amal ibadah kita Allah lipat gandakan. Ketika kita membaca Al-Quran, itu amalannya, pahalanya Allah lipat gandakan dibanding kita membaca Al-Quran di hari-hari biasa. Satu huruf dalam Al-Quran kalau hari biasa berapa pahalanya? 10. Kalau di bulan Ramadan berapa pahalanya? Kalian sudah tahu semua. Makanya mumpung sekarang masih bulan Ramadan, banyaklah kalian membaca Al-Quran. Yang masih Iqra, jangan putus belajar Iqra. Yang masih juz amma, setiap hari baca juz amma. Yang sudah Al-Quran, tadarus setiap hari Al-Quran, kalau bisa sampai khatam, dari awal sampai akhir. Dulu ya, gini lagi Bang. Puasa menahan diri kita dari apa? Kaki. Kenapa kaki kita ditahan? Gak boleh jalan. Bukan gak boleh jalan, kaki
kaki kita Allah ciptakan untuk digunakan dalam kebaikan. Artinya kita tidak boleh melangkah ke tempat apa? Yang Allah benci itu tempat apa? Hah? Langkahkan kaki kita untuk menuju kebaikan. Misalnya ke masjid, sholat tarawih. Suka sholat tarawih? Suka. Ada berapa rakaat sholat tarawih? Berapa? 23. Ada juga yang berapa selain 23? 13. Kok beda Bu? Gak apa-apa. Ibadah masing-masing gak harus sama ya. Maupun 13 ataupun 23 silahkan. Tapi kalau pahala kita mau jauh lebih banyak, sholat tarawihnya yang banyak. Coba gimana yang sholat tarawih? Kalau sholat tarawih berjamaah enggak? Gimana nih sholat berjamaah? Kalau tadi kita berjamaah, usolli sunnata tarawih raka'ataini mustaqbilal qiblati ma'mumal. Biasa ya sholat sunnah tarawih 2 rakaat menghadap kiblat, makmum karena Allah. Karena kita sholatnya berjamaah, niatnya niat makmum. Kecuali kalau kita sholat sendiri di rumah, tidak usah pakai makmum. Biasa, seperti niat yang lain hanya diganti tarawihnya saja. Terus, ibu tanya dulu, kadang-kadang masih ada yang belum tahu. Kita kan ke masjid nih, mau sholat tarawih. Azan Isya ya. Setelah azan Isya, sholat apa dulu yang kita laksanakan? Sholat sunnah apa? Sholat sunnah apa? Apa? Ya, ada yang jawab. Oke. Sholat sunnah qobliyah. Qobliyah Isya. Itu yang pertama ya, setelah azan Isya. Setelah sholat sunnah qobliyah Isya, sholat apa lagi? Hah? Sholat Isya. Setelah sholat Isya selesai, sholat apa lagi? Dan setelah sholat Isya, sholat sunnah apa? Sholat sunnah ba'diyah. Ba'diyah Isya artinya setelah sholat Isya. Ba'diyah itu setelah, qobliyah itu sebelum. Qobliyah itu sebelum Isya, ba'diyah itu setelah Isya. Nah, setelah sholat sunnah ba'diyah baru namanya sholat tarawih. Setelah sholat tarawih suka ada doa di tengah ya. Doa. Itu setelah doa itu sholat apa lagi yang kita laksanakan? Sholat witir. Berapa rakaat witir? 3. Kenapa kok ganjil Bu? Ya, sholat sunnah witir itu ganjil, harus diakhiri dengan 1 rakaat. Walaupun misalnya tidak 3, boleh 5 misalnya, boleh. Asal akhirnya itu harus 1 rakaat. Coba gimana sholat witir, niat sholat sunnah witir? Mana ini sholatnya tahu niatnya? Usolli sunnata witri. Bukan witir, bahasa Arab dulu kan. Witri. Usolli sunnata witri raka'ataini mustaqbilal qiblati ma'muman. Niat saya sholat sunnah 2 menghadap makmum. Sekarang ya sholat sunnah witir yang 1 rakaat gimana sih? Usolli mogok.
Kalau rakaat ini itu kan 2 rakaat. Kalau satu rakaat itu rakaatan. Jangan rakaat ini. Kalau rakaat ini itu 2 rakaat. Ya. Kalau satu rakaat itu rakaatan. Usolli sunnata witri rakaatan. Rakaatan. Ulangi 1, 2, 3. Usolli rakaatan. Apa ini lagi? Rakaatan. Ya, 1, 2, 3. Usolli sunnatan rakaatan takbilan ma'muman Allah. Niat saya salat sunnah 1 rakaat menghadap kiblat makmum. Nah, itu hati-hati dalam niat sholat. Kalau dalam niat sholatnya sudah salah, otomatis sholatnya tidak akan sah. Ya, karena niat itu salah satu rukun sholat. Salah satu rukun sholat itu niat. Makanya niatnya harus betul. Kalau niatnya salah, sholatnya tidak sah. Dalam niat sholat itu di takbiratul ihram. Tahu takbiratul ihram? Misalnya, ya sama semuanya perhatikan. Kalian itu sudah wajib sholat. Perhatikan, terutama yang belum tahu, yang belum bisa. Laki-laki nanti ibu tanya nggak bisa jawab, nggak boleh keluar. Contoh sholat ya, niat sholat. Misalnya kan tangan kita begini berdiri tegak. Usolli sunnatat tarawih rakaataini mustaqbilal qiblati ma'muman lillah Allah. Mulut berkata Allah, mengucapkan Allahu Akbar, hati kita yang niat. Niat saya salat sunnah tarawih 2 rakaat menghadap kiblat makmum karena Allah. Mulut ucap Allahu Akbar, hatinya niat bareng. Kalau misalnya tidak seperti itu niatnya tidak dapat, artinya sholatnya tidak sah. Kalau sholat tidak sah, apa? Nggak ada pahalanya. Capek-capek kita nonggeng, berdiri lagi, mana banyak 23 rakaat. Mana pegel, mana gerah, mana lapar, pengen makan lagi habis buka. Sholatnya nggak sah, karena niatnya nggak betul, percuma. Makanya belajar dulu niatnya seperti apa. Yang tidak tahu, tanya sama yang tahu, nggak usah malu. Coba semuanya, halo. Mulutnya ucap Allahu Akbar, hatinya niat sholat. Coba 1, 2, 3. Allahu Akbar. Mulut ucap Allahu Akbar, hatinya niat sholat. Coba 1, 2, 3. Kalau Allahu Akbarnya pendek, niatnya nggak dapet. Mau panjang, Allahu Akbarnya nggak apa-apa. Yang penting niat di hatinya dapet. Nah, kalian suka lihat gak orang tua sholat di masjid? Lihat ya, suka ada gak yang niatnya Allahu Akbarnya panjang deh? Hati-hati terutama yang sering di masjid. Ada yang panjang Allahu Akbarnya. Itu karena apa? Niatnya belum dapat di hatinya. Atau ada yang diulang lagi Allahu Akbarnya. Karena niatnya belum ada, belum dapat. Ya, makanya kalian belajar niat seperti itu. Memang harus seperti itu. Mumpung masih banyak waktu, kalian masih kecil ya bilangnya, tapi sudah wajib belajar sholat. Karena mungkin beberapa di sini ada yang sudah masuk akil balik, terutama kelas 6. Niat sholat yang betul agar sholat kita sempurna. Ada berapa rukun dalam sholat? Berapa?
Rukun sholat ada berapa? 17. Betul. Kalau ada yang bilang 13 juga betul, boleh. Rukun sholat itu ada 13, betul. Ada yang bilang ada 17, betul. Salah satunya niat itu tadi. Setelah niat Allahu Akbar ya, takbiratul ihram. Terus baca apa lagi dalam rukun sholat? Apa? Baca rukun sholat apa lagi? Baca surat Al-Fatihah. Apa semua Al-Fatihah? Semua surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah itu salah satu rukun dalam sholat. Makanya belajar surat Al-Fatihah harus betul bacaannya, jangan asal-asalan. Karena surat Al-Fatihah itu salah satu rukun dalam sholat yang tidak boleh ditinggalkan. Setelah Al-Fatihah, apalagi yang rukun dalam sholat? Apalagi? Hah? Perempuan? Ruku. Ada yang jawab surat pendek. Surat pendek itu sunnah. Yang wajib itu Al-Fatihah. Kalau misalnya kita tidak baca surat pendek setelah surat Al-Fatihah, tidak apa-apa, karena itu sunnah hukumnya, ya. Tapi karena kita sudah terlanjur dalam sholat itu, lebih baik baca biar pahalanya makin banyak. Setelah Al-Fatihah ruku, ya. Rukun juga rukun, artinya rukun itu tidak boleh ditinggal. Ya, pokoknya seperti itu. Kembali lagi ke makna puasa ya. Duduk yang rapih. Siapa yang mau jadi anak soleh? Jangan berisik. Siapa yang mau punya pacar cantik? Yang gak langsung berarti gak mau punya pacar cantik. Siapa yang mau punya pacar ganteng? Punya paling ganteng orangnya aku. Jangan mau punya pacar, punyanya calon suami. Jangan pacaran, main pacaran, nggak boleh, ya. Mas kita mau barang lagi ya. Mas senang udah punya pacar ya kelas 6 ya. Belum ada punya pacar sih. Nanti kenal aku semuanya, perhatikan lagi ya. Hikmah puasa. Kembali lagi ke hikmah puasa itu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mumpung sekarang bulan Ramadan, tingkatkan lagi takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat lima waktunya jangan belang.
subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Terutama yang sudah masuk akil balik, itu sudah wajib sholat, tidak boleh belang lagi. Kalau yang sudah masuk akil balik, terutama perempuan yang sudah head ya, head kan salah satu tidak akil balik ya. Yang sudah head ini perempuan, laksanakan sholat 5 waktunya, harus 5 waktu, wajib, tidak boleh belang lagi. Tidak ada alasan aku capek, tidak ada alasan aku ngantuk, tidak ada alasan aku sedang mengerjakan PR. Waktunya sholat, sholat lagi, karena sholat itu wajib bagi yang sudah akil balik, wajib bagi yang sudah head di perempuan. Meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak membaca Al-Quran, banyak berbuat baik, banyak memberi sedekah kepada orang lain, walaupun hanya 1 mangkok kolak, walaupun hanya 1 piring gorengan, walaupun hanya 1 gelas es. Itu sedekah, pahalanya luar biasa ketika kita laksanakan di bulan Ramadan. Meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menolong orang. Orang lagi ngapain ditolong, Bu? Apa aja? Tolong sama kita. Ada yang jatuh, tolong. Bangunin, jangan ketawain. Teman jatuh, ketawain kalian. Tolongin. Mumpung bulan puasa, kalau ada teman jatuh, tolongin. Sekarang menjadi ketawain. Tuh si Aldo saking menikmati, tahu saya ada ibu lagi ngantuk-ngantuk si Aldo. Dok, kamu dok, ini kemarin ini ganteng apa ini hutan aja. Kamunya berapa dia Aldo? Kamunya berapa? Yang 3 kan tidur lagi. Oh, tidur lagi, kok masih ngantuk tidur lagi? Apalagi yang harus kita tingkatkan? Selain sholat wajib, tingkatkan juga kita laksanakan sholat sunnah. Apa aja sholat sunnah yang harus kita laksanakan di siang sampai malam? Kalau pagi, sholat sunnah apa pagi? Sholat duha, belajar sholat duha. Bukan aku sekolah, kan ada waktunya istirahat, bisa dilaksanakan sholat duha. 2 rakaat boleh deh, 2 rakaat. Kalau takut ketinggalan jajan, misalnya kalau hari-hari biasa. Ya, sholat duha itu dari pagi, dari terbit matahari sampai sebelum zuhur. Itu waktu sholat duha, sebelum datang waktu zuhur ya. Sholat sunnah apa lagi? Kalau malam, tahajud. Tahajud itu dilaksanakan tengah malam ketika kita bangun dari tidur. Berapa rakaat, Bu? Mulai dari 2 rakaat sampai tidak terhitung jumlahnya. Itu sholat tahajud. Kalau misalnya 10 rakaat boleh, 12 rakaat boleh, 14 rakaat boleh, terserah kalian sekuatnya. Itu tahajud. Setelah tahajud ada apa lagi sholat sunnah yang dilakukan tengah malam? Sholat apa? Sholat hajat. Sholat hajat, Bu. Hajat, bukan sholat hajat pesta ya. Sholat hajat itu kita meminta kepada Allah. Itu namanya sholat hajat. Ada sholat taubat juga, sholat taubat. Memang sholat taubat itu memang sholat taubat itu harus, Bu, tidak harus. Maksud Ibu, tingkatkan ketakwaan kita. Mumpung bulan puasa, kita belajar sholat sunnah, yaitu sholat taubat. Kalau tidak ada yang belum tahu, silahkan tanya ke mama atau ke ayah atau kakak yang sudah tahu. Ya. Anak-anakku sekalian, hanya ini saja yang bisa Ibu sampaikan. Kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kekurangannya itu dari Ibu pribadi, kelebihnya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.